Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Podo TI UII, podcast ngobrolin teknik industri. Di episode ketiga ini, bareng Mini dan teman-teman peraih capaian di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 tahun 2021. Please welcome teman-teman kita, Abdillah Bagus, Ratna Agil, dan Akbar Iftikor. Salam kenal, saya Nur Abdillah Bagus Prakoso dengan NIM 185222231. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, kebetulan juga angkatan 2018. Di PKM kemarin, saya juga setim dengan Ratna. Kami berkecimpung di skema PKM KC dengan judul Inovasi Kursi Roda Fleksibel berbasis sistem cerdas otonomous untuk lansia dan disabilitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Agil Apriani dari Teknik Industri Angkatan 2019 dan tadi sudah kebetulan satu tim dengan Mas Bagus di skema PKM KC. Perkenalkan, nama saya Akbar Iftikor. Saya kebetulan juga angkatan 18 Teknik Industri dan kemarin ya ikut PKM KI, judulnya itu alat extruder solusi pengolah sampah filamen PLA menjadi produk recycle filamen. Itu dia perkenalan singkat dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, kira-kira Mas dan Mbak di sini ikut PKM itu gara-gara apa sih? Kalau dari saya pribadi, ini bukan PKM yang pertama ya, jadi sebelumnya juga udah pernah ikut PKM. Kebetulan juga sama Pak Ali juga, sama Mbak Mini juga dulu ya. Dan karena udah sempat mengalami masa-masa di PKM, masih penasaran karena sebelumnya belum beruntung. Dan akhirnya kita coba lagi gimana caranya biar pengalamannya lebih banyak lah, bisa melangkah lebih jauh. Jadi memang ada rasa penasaran dan karena PKM cukup bergengsi ya, jadi memang ingin aja sih terjun di PKM. Oke, kalau dari saya sendiri terkait dari alasan mengikuti PKM, salah satunya itu karena pertama ingin cari pengalaman ya, karena jujur di sini juga saya sendiri belum pernah ikut lomba-lomba dan sebenarnya waktu kemarin ikut PKM itu hanya modal nekat dan memberanikan diri saja untuk ikut, dan alhamdulillah dikasih rezeki juga untuk bisa langsung nyobain dan dapat award juga seperti itu. Oke, kalau saya kebetulan sebelumnya juga aku sudah pernah ikut PKM KC dan juga sama seperti Mas Bagus belum beruntung ya bisa dibilang. Nah, terus tahun berikutnya tuh sebetulnya udah nggak mau ikut lagi, cuman karena masih penasaran apa sih rasanya timnas itu, dan ya udah nekat dan ikut lagi gitu, dan alhamdulillah masuk timnas dan dapat rewards gitu. Oke, kira-kira dulu awalnya emang sering ikut lomba karya ilmiah kayak gitu atau ini baru pertama kalinya? Untuk ikut lomba atau event-event di masa kampus sebenarnya nggak terlalu sering ya. Kalau dibilang sering sebenarnya jarang. Mungkin baru ikut di PKM yang tahun ini dan juga PKM yang tahun sebelumnya gitu. Dan baru tertarik lomba-lomba sebenarnya baru di akhir-akhir semester ini, di akhir-akhir kuliah. Baru untuk saya sendiri, saya merasa sebenarnya telat ya untuk menyadari kalau wah lomba ini menarik loh. Akhirnya baru di akhir-akhir ini nih sibuk ikut lomba ini, lomba itu kayak gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, kalau untuk saya sendiri awalnya pernah ikut lomba atau enggak? Ya sebenarnya sama ya jawabannya seperti Mas Bagus, karena di sini saya juga benar-benar baru nyobain dan terjun di dunia perlombaan tuh waktu semester 3. Dan itu saya sendiri tuh seperti ngerasa telat banget, karena kenapa nggak dari dulu gitu kan nyobain. Dan mungkin
di semester 3 ini dan PKM ini sebagai acuan pertama di mana tuh nanti dari si PKM ini bisa dijadikan acuan buat kedepannya. Dan kalau misalkan sebelum PKM itu dari saya sendiri belum pernah ikut karya ilmiah atau yang lainnya seperti itu. Oke, kalau saya mungkin sama ya kayak Ratna dan juga Mas Bagus, belum pernah ikut lomba-lomba karya ilmiah lain, dan semester 3 itu juga baru pertama kali ikut PKM yang PKM KC itu. Dan ya selain itu udah gak ada lagi selain PKM sih kalau apa. Jadi dari teman-teman di sini mungkin PKM ini sebagai batu loncatan kalian untuk di jenjang karya ilmiah ini mungkin ya. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya nih dari sobi kita, ikut lomba itu nagih atau enggak? Kenapa? Boleh dijelasin? Kalau ditanya ikut lomba nagih nggak? Nagih ya, secara nggak langsung itu nagih ya, karena lomba menurut saya itu menantang dan itu mengasah kita biar terus berpikir, terus aktif. Apalagi banyak lomba yang sifatnya kolektif ya, kerjasama dan teamwork. Itu seru sih selama teman-teman bisa maintain kesibukan dan punya concern yang bagus di lomba-lomba tertentu, ikut aja, karena menurut saya itu saya sendiri merasa tertantang terus ya untuk ikut lomba-lomba setelah bisa mencoba di PKM ini, kemudian dapat hasil, jadi lebih tertantang lagi buat ikut lomba-lomba berikutnya kayak gitu. Oke, kalau untuk saya sendiri terkait ikut lomba itu nagih atau enggak, seperti itu kan kenapa? Sebenarnya untuk saya sendiri itu benar-benar nagih ya untuk ikut lomba, karena di lomba ini tuh kita bisa tahu misalkan dari tolak ukur kita tuh kita mampu pada bagian apa kayak gitu. Terus juga urusan di lomba itu, urusan kita menang atau enggak itu sebenarnya itu urusan belakang, itu sebuah bonus saja dari dari kinerja kita itu, apakah kinerja yang udah kita kasih itu membuahkan hasil atau enggak. Tetapi setidaknya dari lomba itu tuh bisa dijadikan kita jadi sebagai tempat pembelajaran baru aja kayak gitu. Kalau dari saya, pertanyaan ikut lomba nagih itu apa enggak ya, sebetulnya kalau dari aku pribadi ya nagih. Nagihnya kenapa? Karena secara dari pengalaman juga kita dapat, dan terus kita juga kalau misalkan kita ikut lomba yang lain dan kebetulan kita nggak menang, itu kan ada rasa penasaran, kok kita nggak menang, kenapa ya gitu. Itu sih kalau ikut lomba yang lain. Dulu aku juga pernah ikut lomba waktu SMA, tapi bukan akademik ya, tapi olahraga gitu. Dan itu juga nggak cuma sekali sih, makanya kalau dari aku pribadi ya ikut lomba itu nagih sebenarnya gitu. Oke, jadi ikut lomba ini challenging ya, karena challenge-nya ini kita jadi terus-menerus ingin mengikutinya, belum dapat kita pengen dapat, terus-terusan berusaha untuk lebih baik lagi kayak gitu. Ngomong-ngomong challenging nih, kira-kira ada ups and down apa sih di PKM ini, apa aja yang teman-teman rasain saat perjalanan PKM ini? Nah, ini agak sulit ya pertanyaannya, karena rangkaiannya tuh panjang. Dan sejak awal pun kita sama-sama baru. Jadi selama pelaksanaan itu kita benar-benar baru banget buat mulai tahu nih gimana sih sebenarnya PKM yang benar, karena administratif banget kan ya kalau PKM. Dan yang bikin paling challenging-nya lagi karena kita buat prototype, terus kita tuh nggak di satu tempat yang sama. Akhirnya koordinasinya itu benar-benar antar pulau gitu ya. Dari Jogja, kemudian ke Serang, ke Balikpapan. Dan itu benar-benar jadi tantangan sih buat kita sendiri, buat tim saya. Yang mungkin itu paling menantang dan kita bisa nyelesain itu sih. Alhamdulillahnya.
Untuk saya sendiri, ups and down dari selama perjalanan PKM ini, karena mungkin dari saya sendiri ya, yaitu sudah dibilang tadi, dari saya sendiri baru banget berkecimpung dan terjun di dunia perlombaan, jadi mungkin butuh adaptasi yang lebih, gimana sih kalau misalkan kita berada di dunia perlombaan, gimana cara kinerjanya yang baik, kayak gitu. Jadi biar sama-sama kita bisa saling bantu sampai semua pencapaian itu bisa kecapai kayak gitu. Terus kalau misalkan bicara tentang down-nya ya, mungkin sudah dibilang tadi Mas Bagus juga, karena kita nggak ada di satu lokasi, jadi mungkin dari koordinasinya yang kurang dan juga sinyal dari masing-masing daerah itu kan beda-beda. Kebetulan tuh waktu kemarin pas PKM, presentasi pas PIMNAS akhir itu ada hari pertama dan hari kedua itu, dan kita belum menentukan itu apakah kita ada di hari pertama atau di hari kedua. Dan waktu di hari pertama itu ada sedikit drama dari ketua kita Mas Bagus sendiri tuh, tiba-tiba mati lampu ya. Jadi di situ sangat panik banget gitu kan, karena kita yang ada di Jogja ini disediakan fasilitas dari UII, sedangkan kalau misalkan yang di luar itu ya tidak mendapatkan fasilitas itu. Jadi di situ cukup drama, dan alhamdulillahnya itu kita dikasih waktu terbaik banget, dan kita ada di posisi hari kedua, dan itu untuk terakhir banget dari para peserta kayak gitu. Itu untuk beberapa pengalaman dari perjalanan kemarin seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri, dan kebetulan aku juga ikut PKMKI dan produknya itu harus jadi, dan sebenarnya kendalanya itu banyak sih, terutama COVID ini kita kesusahan buat nyari tempat di mana kita bisa diskusi, karena kalau diskusinya cuman via online gini susah banget dan nggak bisa, soalnya PKMKI ini skema yang baru dan produknya itu harus jadi dan harus bisa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cari tempat senyaman mungkin dan tetap bisa jaga prokes dan bisa berdiskusi dengan baik gitu. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman, banyak ada kendala tapi teman-teman harus solve problem-problemnya, udah keren banget sih. Terus aku mau tanya lagi nih, jadi setelah meluangkan banyak waktu, terus menurut teman-teman ini apa sih benefits dari PKM ini sendiri? Banyak banget ya, dari segi yang mungkin kerasa langsung ya, mungkin kita dapat pengalamannya, kita dapat kesempatan buat bisa melaju sampai PIMNAS, kita bisa dapat pengalaman. Tentunya salah satu yang paling terasa buat saya itu karena PKM ini sangat ketat administratifnya, kita jadi terbiasa untuk menyesuaikan segala sesuatu sesuai dengan administratif yang benar. Kemudian penulisan, itu melatih saya banget untuk menulis lebih bagus lagi, kemudian menulis lebih rapih lagi. Dan di luar itu melatih banyak kekompakan, teamwork, bagaimana saya bisa manajemen teman-teman juga yang daerahnya berbeda, memanajemen keadaan yang krusial kayak tadi ya. Waktu itu saya crowded banget, begitu mati lampu saya harus bolak-balik dari tempat nyari ke tempat lain, ke kafe, terus balik lagi ke kosan lagi, dan itu harus bisa dilakukan dalam 1,5 jam ya, kurang lebih satu atau setengah jam itu terjadi kejadian itu. Dan itu ngelatih banget sih kita buat dari mental, dari pengalaman juga, dari kesiapan masing-masing, manajemen waktu, manajemen pikiran itu terlatih sih. Jadi benefitnya banyak banget di luar yang memang kerasa langsung dari hadiah dan sebagainya, tapi di luar itu lebih banyak lagi di segi pengalaman dan segi soft skill masing-masing dari kita. Kalau untuk saya sendiri, benefit yang didapat itu emang juga banyak banget. Pertama itu dari teman ya. Mungkin di sini kan satu tim ini, aku juga dulu tuh belum kenal sama yang Mas Fai itu dari elektro, begitupun belum terlalu akrab mungkin dengan teman yang lainnya. Tapi di sini kebetulan aku dulu ke PKM ini diajak sama Mas Bagus, dan alhamdulillah sampai sekarang benar-benar jadi akrab banget sama teman-temannya. Dan juga tadi misalkan dari segi
perjalanan PKM itu ya kita bisa tahu lah, lebih tahu lagi penulisan yang baik itu kayak gimana, dari mulai bikin proposal sampai ke laporan-laporan akhir kayak gitu. Terus juga lebih ke benefitnya itu kita jadi benar-benar bisa tanggung jawab gitu. Misalkan karena kita kebetulan aku salah satunya orang yang ada di Jogja di sini, jadi yang mengatur semua terkait dari prototipe produknya kan kebetulan ya ada di Jogja. Jadi di sini benar-benar dilatih banget gimana sih tanggung jawabnya buat bisa menyelesaikan ini semua gitu. Oke, kalau dari saya, benefit yang saya dapat selama beberapa bulan waktu ikut PKM adalah kita bisa memanajemen waktu dengan baik dan semakin bisa fokus, bertanggung jawab. Terus yang kita dapat itu relasi baru. Mungkin sama dengan Mas Bagus dan juga Mbak Ratna, dapat teman baru dan juga harus bisa bagaimana kita bisa menulis sebuah proposal itu dengan kalimat yang baik, dan itu juga pengetahuan baru bagi saya. Dan itu sih. Gitu. Jadi selama perjalanan PKM ini teman-teman banyak mendapatkan benefit mulai dari hard skill hingga soft skill seperti manajemen waktu, nge-manage kontrol mungkin karena berhubungan dengan manusia-manusia, terus mendapatkan relasi dan lain sebagainya. Oke, nah buat sobi-sobi mungkin bisa ikut PKM biar kayak teman-teman di sini. Terus gimana rasanya mendapat awards di ajang yang bergengsi Pimnas ini? Gak nyangka, lebih gak nyangka ya. Dulu waktu saya awal masuk kuliah tuh kan di depan perpus tuh biasa ada spanduk ya. Dulu tuh masih ada tuh juara Pimnas gitu. Saya kadang lihat kan kayak wah keren banget bisa ada di situ. Kayaknya nggak mungkin deh saya di sana gitu. Dan it happen gitu ketika akhirnya ada waktu buat kita masuk ke sana. Awalnya emang nggak kepikiran kalau bakal bisa sejauh ini mengangkatnya. Tapi begitu punya kesempatan kita lakuin seoptimal mungkin, dan itu bertahap ya dari proposalnya dulu aja deh udah lolos, terus laporan kemajuan, pendanaan, wah senang untuk lolos, terus akhirnya sampai Pimnas, dan gak nyangka bisa ternyata di akhir ada nama kita loh yang disebut sebagai peraih award gitu. Itu sih kepuasan tersendiri dari yang dulu itu tuh cuma bisa kita lihat dan kita bayangin kalau wah keren banget kita di sana, dan sekarang kita ada di posisi itu. Berterima kasih banget sama teman-teman, sama seluruh yang udah dukung, pendamping juga, sama PKM Corner, karena sampai saat ini saya juga masih gak nyangka gitu bisa ada di kesempatan yang kali ini gitu. Kalau bicara terkait dari perasaan gimana sih rasanya dapet award gitu, jujur nih dari aku sendiri masih nggak nyangka dan kaget banget ketika kebetulan aku waktu pas pengumumannya itu aku ikut nobar dari UII yang disediain UII-nya, dan itu di situ kita nonton bareng. Dan kaget ketika di skema PKMKC nama ketua kita Nur Abilah Bagus Prakoso itu tersebut dengan perolehan medali perak pada poster. Di situ kayak kaget banget, speechless banget. Ternyata oh ya udah, berarti hasil jerih payah kita tuh benar-benar terbayar banget di situ. Dan dulu juga tuh aku ngerasa waktu tahun kemarin ada salah satu orang yang bilang yuk ramein di Pimnas 34. Aku di situ kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalkan ada di kecimpung, karena di situ aku posisinya masih belum tahu menahu terkait dari dunia perlombaan itu seperti apa. Dan qadarullah aku ada di posisi ini sekarang kayak gitu. Dan bersyukur banget, alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri, kebetulan skema PKM KI ini kan skema baru dan belum ada peraturan-peraturan yang terlalu ketat gitu. Jadi gak nyangka karena di skema baru ini aku dan teman-teman juga bisa meraih rewards untuk pertama kalinya di skema PKMKI gitu.
Gak nyangka. Oke, emang benar-benar unexpected banget ya teman-teman dapat award dari ajang bergengsi ini. Something happens, the best thing happens is unexpectedly mungkin ya. Jadi saya dengarnya juga udah bikin terharu, sangat-sangat bangga, sangat-sangat proud of my friends gitu, my sobi-sobi. Saya bangga banget dengarnya. Jadi emang menjada wajada kalau kita bersungguh-sungguh pasti bakal berhasil gitu. Last nih teman-teman, ada pesan nggak buat teman-teman yang lainnya, teman-teman yang belum ikut PKM mungkin, atau ada pesan-kesan lainnya? Kalau dari saya ya, buat teman-teman yang misalnya punya rasa penasaran sama PKM, kesempatan PKM tuh nggak banyak, karena lomba dia panjang dan dia cuma mungkin kalian bisa ikut 2 atau 3 kali maksimal. Ikut aja, maksudnya coba aja, karena sebenarnya kita semua sama. Dulu juga saya nggak expect bisa sampai sini. Ratna juga sama, mungkin nggak expect sampai sini. Akbar juga sama, nggak expect sampai ada posisi sekarang. Tapi begitu kita mau coba, karena sepengalaman saya selama saya hidup ya 21 tahun ini, musuh terberat dari yang pernah saya hadapin itu sebenarnya ternyata bukan orang lain gitu, tapi diri kita sendiri. Kadang kita takut, kadang kita malu, kadang kita nggak berani. Itu akhirnya yang lebih banyak mostly yang ngalangin kita untuk berkembang. Jadi begitu teman-teman punya sedikit aja keinginan, jalanin dulu. Saya, Ratna, dulu waktu ikut PKM ini di awal kita nggak tahu temanya mau apa. Kita juga bahkan nggak tahu skemanya mau apa gitu. Tapi kita bentuk tim dulu, akhirnya karena kita udah punya tim, kita terpaksa harus mikir kan. Kita mikir mau tema apa, mau ikut skema apa, dan dari sana akhirnya kita punya arahnya sendiri gitu. Jadi berani, jangan takut, dan lawan diri sendiri. Nggak ada kok yang menyeramkan atau nggak ada kok yang susah buat dilawan di dunia ini, karena setiap kita itu ya memang sudah punya kemampuannya dari dalam diri ya. Jadi maju aja gitu, jangan takut. Kalau dari aku sendiri, pesan-pesannya itu mungkin untuk kalian semuanya, kuncinya pertama yaitu adalah percaya diri. Ini mungkin aku lebih ke kalian ya yang angkatan mungkin masih angkatan 2020. Nah, ini kalian masih punya banyak peluang banget, masih banyak peluang buat ikut apapun perlombaan itu. Jadi dengan itu kalian bakal nanti kerasa banget rasanya lah gimana kalian ketika ikut atau ada di posisi dunia kompetisi itu kalian bakal ngerasain, oh tolak ukur aku tuh, kemampuan aku tuh segini, aku harus jadi lebih baik lagi dibandingkan ini, seperti itu. Itu sebenarnya dapat dijadikan banget sebagai acuan buat diri kita sendiri, yang mana tuh nanti acuan itu bisa jadiin kalian lebih baik lah, seperti itu. Ya intinya semangat terus buat kalian, terus berkarya, dan kuncinya satu, percaya diri. Seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh punya teman angkatan 18, dia itu teknik mesin. Kalau nonton, hai Mas Yusuf. Jadi dia itu bilang ke aku, dia tuh nyesal Kak, karena dia tuh tahu PKM itu semenjak saat semester 6 5 atau 6 kalau nggak salah. Ya terus dia bilang dia tuh pengen ikut lagi tapi nggak bisa karena terhalang dengan skripsi dan segala macam. Nah, untuk teman-teman yang angkatan 20 ketika tahu apa itu PKM, ikutlah, ntar nyesel gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Ini pesan banget ya, bisa di note, bisa di highlight buat teman-teman 20, teman-teman 21 mungkin, atau teman-teman 2019 yang masih 2018 yang masih ada kesempatan. Oh, 2018 sudah nggak ada ya teman-teman. Jadi musuh terberat kita itu adalah diri sendiri. Benar kata Mas Bagus. Kita harus nurunin ego buat semangat terus untuk menggapai apa yang kita inginkan. Terus kita juga harus percaya diri dan ambil semua kesempatan yang ada. Kayak gitu mungkin. Terima kasih banget buat teman-teman yang ada di sini, buat Mas Bagus, Mbak Ratna, Mas Akbar. Semoga bisa menjadi
inspirasi buat teman-teman lainnya. Semoga kedepannya kita memiliki teman-teman penerus yang baru, regenerasi dengan yang lebih baik lagi, kayak gitu. Sukses terus buat semuanya. Sekian dari Mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.